rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang Allah muliakan, semoga malam hari ini kita dalam keadaan yang terbaik, yang sehat, mudah-mudahan semakin bertambah syukurnya. Yang sakit mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk sabarnya. Dan malam hari ini kita sudah masuk ke tanggal 2 Zulhijjah, ya, 2 Zulhijjah. Kalau di bulan Ramadan ada 10 malam terakhir yang istimewa. Kalau di bulan Zulhijjah ada 10 hari pertama yang istimewa. 10 hari pertama yang istimewa. Saking istimewanya, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, kita coba tampilkan, kata beliau, amal soleh yang paling dicintai adalah amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Amal soleh yang paling dicintai adalah amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat mereka penasaran, kemudian bertanya tentang jihad, berjuang di jalan Allah, mengangkat senjata. Bagaimana dengan jihad, wahai Rasulullah? Karena tidak bisa dilakukan di bulan-bulan haram untuk berperang. Kata jawab Rasulullah, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk orang yang berjihad dengan hartanya, habis hartanya, hilang nyawanya, maka nilainya sama seperti beramal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kajian kita ini dapat ganjaran orang yang mati syahid. Kalau kajian kita, thalabul ilmi kita dicatat jadi amal soleh. Silaturahim kita diganjar oleh Allah seperti orang yang mati syahid, berjihad, kemudian mati syahid. Kalau silaturahim kita diterima dan jadi amal soleh. Bekerja kita, profesionalisme kita, produktivitas kita dinilai di sisi Allah dengan ganjaran mati syahid, walaupun kitanya masih hidup, ya. Jadi kalau ingin melihat orang syahid tapi masih hidup, nah inilah orang-orang yang beramal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini syahidul hayy, orang yang syahid tapi masih hidup. Ganjarannya mati syahid tapi nyawanya masih dikandung badan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sehingga kesempatan usia yang masih terus diberikan oleh Allah ini mudah-mudahan bisa kita syukuri, bisa kita maksimalkan. Dan beberapa amal soleh, bukan satu-satunya, beberapa amal soleh yang bisa kita lakukan di awal bulan Zulhijjah ini. Haji kalau memungkinkan, sholat id insya Allah di tanggal 10, kurban insya Allah rutin kita lakukan, saum Arafah insya Allah di hari Senin, ya, tanggal 9 hari Senin, karena Idul Adha jatuh di tanggal 20 Zulhijjah hari Selasa, berarti saum Arafahnya di tanggal 9. Zikir, taubat, infak, dan sedekah insya Allah. Ini yang bisa kita lakukan, amal personalnya. Ada kesolehan personal, ada kesolehan sosial,
Kalau hari ini mungkin ditambah kesolehan digital, ya, soleh digital. Di dunia medsosnya juga soleh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, malam ini insya Allah tema yang akan kita angkat seputar makna dan hakikat kurban. Dalam sejarah manusia, sejarah anak Adam yang diabadikan pertama oleh Allah tentang anak Adam, ya, itu cerita tentang kurban, sejarah tentang kurban. Kita tahu anak Adam yang pertama Qabil, ya, anak Adam yang kedua Habil, Qabil dan Habil. Ini anak Adam yang pertama dan kedua. Keempat mungkin ya, karena lahirnya selalu kembar. Qabil dengan kembarannya, Habil juga dengan kembarannya. Ini anak Adam yang pertama. Dan yang Allah ceritakan dari anak Adam yang pertama ini bukan proses kelahirannya, bukan tentang gogoakannya, pegogoakan bahasa Indonesia itu, bukan suara tangisnya, bukan tentang bagaimana asiknya, bukan tentang pertumbuhan masa kecilnya, tapi yang Allah abadikan tentang sejarah anak Adam pertama adalah tentang kurban. Kisah kurban ini adalah kisah pertama dalam Al-Quran dari anak Adam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bisa kita rujuk ya langsung ke dalam Al-Quran. Ke Al-Quran di surat Al-Maidah ayat ke-27. Kalau kita baca dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, ya, yang Allah abadikan dari anak Adam. Kita anak Adam juga, kita bukan anak mungkin ya. Apa kalau bahasa Indonesia itu anak, cucu, cicit, janggawaring, udep-udep, kakait siwur. Sananya saya nggak tahu. Kita mah cicit dari cicit, dan janggawaringnya Nabi Adam alaihissalam. Ini mah benar-benar anak Adamnya langsung. Yang diabadikan dari anak Adam, kisahnya adalah kisah kurban, persembahan kurban. Sehingga kurban ini sejarahnya itu sudah panjang, sudah ada dari awal manusia. Ya. Sampai hari ini dan insya Allah sampai hari kiamat. Sehingga kita akan menemukan di semua agama ada yang namanya persembahan, ada yang namanya pengorbanan dan seterusnya. Qabil dan Habil, putranya Nabi Adam alaihissalam, diperintahkan oleh Allah untuk mempersembahkan korban. Tapi sebelum ini, ya, sebelum perintah persembahan korban, ada cerita yang mendahuluinya dulu, walaupun tidak diangkat di dalam Al-Quran, tapi ulama tafsir yang menjelaskan. Kata Imam At-Tabari misalnya, Allah memerintahkan anak Adam untuk saling menikah. Tapi menikahnya bukan dengan kembarannya langsung, nikahnya silang. Qabil menikah dengan kembarannya Habil, Habil menikah dengan kembarannya Qabil. Kenapa enggak dengan kembarannya langsung? Mungkin dari sisi medis, Bapak dan Ibu jauh lebih memahami ya, manfaat menikah dengan yang nasabnya lebih jauh. Kalau Allah berkehendak, ya Allah akan perintahkan, Qabil nikah dengan kembaranmu, Habil nikah dengan kembaranmu. Kalau hari ini mungkin incest, kawin sesama saudara. Tapi saat itu nggak ada lagi manusia, jadi syariatnya berbeda dengan syariat kita. Tapi ternyata Qabil menolak syariat Allah. Qabil tidak mau menikah dengan
saudara kembarnya Habil. Ditolak perintah Allah. Jadi penolakan pertama terhadap perintah Allah di dunia itu terkait dengan pernikahan. Saya nggak mau nikah dengan saudara kembarnya Qabil. Padahal kata Qabil, kembarannya Qabil jauh lebih cantik daripada kembarannya Habil. Kenapa saya harus menikah dengan kembaran Habil, padahal kembaran Qabil, jauh lebih cantik. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ternyata yang sering kali menghalangi seseorang menjalankan perintah Allah adalah syahwatnya. Penghalang seseorang menjalankan perintah Allah adalah syahwat. Perintah Allah nikahi saudaranya Habil, kembarannya Habil, syahwatnya mengatakan, enggak, saya pengennya sama kembaran saya sendiri. Yang menghalangi selalu dari dulu sampai hari ini, penghalang dari menjalankan perintah Allah adalah syahwat. Maka hati-hati dengan syahwat, hati-hati dengan hawa nafsu, ya, yang seringkali jadi pembelok dari jalan yang lurus, pembelok dari jalan Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian perintahkan masing-masing untuk mempersembahkan kurban. Jadi memang cerita pengorbanan itu, cerita persembahan korban itu dari dulunya selalu erat kaitannya dengan masalah cinta. Antara cinta dan pengorbanan itu tidak bisa dipisahkan. Ini kan kisah pengorbanan, persembahan kurban itu latar belakangnya karena masalah cinta dan pernikahan. Kata Allah, kalau begitu berkorban, kalau begitu persembahkan korban. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebelum kita lanjutkan, kita ingin melihat dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa, kalau kita lihat redaksi bahasa Arabnya, kurban itu dari huruf qaf, ro, dan ta, qoruba, yang secara bahasa maknanya adalah kedekatan. Jadi benang merahnya antara pengorbanan dan kedekatan, maknanya tidak ada kedekatan kecuali dengan pengorbanan. Kalau ingin dekat, maka harus siap dengan pengorbanan. Termasuk kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dekat dengan Allah pasti sudah banyak berkorban. Keluarga yang sangat dekat, suami istri yang sangat dekat, bapak anak yang sangat dekat, pasti banyak yang mereka korbankan. Karena dari sisi bahasa Arab ini unik luar biasa ya. Bahasa derivatif, lughah istiqaqiyah, bahasa bentukan, bahasa yang dipilih untuk jadi bahasa Al-Quran. Antara kedekatan kurbun dengan kurbanun itu punya benang merah. Kalau ingin dekat, maka harus siap dengan pengorbanan. Tidak ada kedekatan tanpa adanya pengorbanan. Ada dongeng hewan tuh apa istilahnya, fabel ya, ada dongeng hewan. Jadi sekumpulan landak, rasanya mungkin sudah pernah cerita kita. Sekumpulan landak sedang meeting, sedang rapat, sedang diskusi. Persiapan untuk menghadapi musim dingin. Winter is coming. Mereka punya dua pilihan. Landak-landak ini cuma punya dua pilihan. Pilihan yang pertama, landak itu merapat, landak ini mendekat. Kalau mereka merapat, kalau mereka mendekat, mereka bisa hangat. Bisa hangat. Mereka bisa selamat, tapi mereka akan terluka dalam kehangatan. Jadi pilihan yang pertama adalah
ada kehangatan dalam luka, atau ada luka dalam kehangatan. Ini pilihan yang pertama, hasil meetingnya. Pilihan yang kedua, kata Landak ini, kita berjauhan supaya nggak saling tusuk, kita nyaman, tapi resikonya kita akan mati dalam kebekuan. Nyaman, ada kebekuan dalam kenyamanan. Terpisah masing-masing, memang nyaman, nggak ada yang ngeganggu, tapi kemudian komunikasinya jadi beku, dingin, dan akhirnya para Landak ini akan mati. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Pak Adri, kira-kira kalau kita disuruh pilih yang mana? Ada kehangatan dalam luka atau ada kenyamanan dalam kebekuan? Kira-kira kita pilih yang mana? Aja. Aman luka. Pilih jangan jadi Landak kalau bisa ya. Iya. Pada akhirnya saya kira kita akan memilih salah satunya. Cuman kadang kalau di antara sifat manusia itu toma tuh bagaimana? Dikasihnya 2, mintanya 3. Ustaz, ada pilihan yang ketiga nggak? Hangat tapi nyaman. Itu jawaban orang yang toma. Pilihannya cuma 2, tapi pengennya pilihan yang ketiga. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya memang itu cerita Landak. Tapi kita juga masing-masing punya duri, ya. Kita masing-masing ada kekurangan, kita masing-masing ada kejelekan. Kalau kumpul itu ya kadang sengaja atau nggak sengaja suka nusuk orang lain. Jadi kalau mementingkan kenyamanan, kadang kita akan mengorbankan kebersamaan. Kalau kita menginginkan kedekatan, kehangatan, kebersamaan, kita harus siap berkorban. Ini benang merah antara kurbun dengan kurbanun. Dalam bahasa Arab, saudara, qorib, qorobah, orang dekat yang punya kekerabatan. Itu kan dari bahasa Arab, karib, kerabat. Karib itu aslinya qorib, kerabat, aslinya qorobah. Qorib, qorobah. Orang-orang yang dekat, orang-orang yang punya hubungan saudara. Sehingga kalau orang dekat, ya bergaul dengan keluarga, bergaul dengan saudara, memang harus siap dengan banyak pengorbanan. Ya, kalau misal ini mungkin ya, ada suami kerjanya di Aceh, dapat tugasnya di Aceh, sementara istrinya dapat tugas di Papua, ada jarak yang memisahkan mereka. Kalau nggak ada yang berkorban, nggak akan ada kedekatan secara fisik. Kata istrinya, sudah, saya akan resign, saya akan mundur, saya akan tinggalkan pekerjaan saya korbankan penghasilan saya, supaya saya tetap bisa berdekatan dengan suami saya. Ada pengorbanan, ada kedekatan. Orang yang dekat dengan Allah, pastinya adalah orang yang banyak berkorban untuk Allah. Ini secara bahasa makna kurban dan kedekatan. Nah, termasuk saya kira ya dalam kalau balik lagi kisah Qabil dan Habil, orang yang bisa cinta itu orang yang pasti banyak pengorbanannya. Hingga Allah perintahkan, kalau begitu Qabil, Habil, kalian berdua berkorban. Korbanlah Qabil dan Habil. Memang di Al-Quran, di ayatnya tidak diceritakan dengan detail. Tapi dalam tafsir kita dapat gambaran yang lebih lengkap. Kata Imam At-Tabari dalam tafsirnya, beliau menyebut Qabil berkorban dengan hasil pertanian yang terburuk. Sementara Habil, adiknya, mempersembahkan korban dari hasil peternakannya yang terbaik. Jadi kalau bahasa kita mungkin Qabil itu berkorban dengan sekecil-kecilnya modal,
seringan-ringannya pengorbanan, seburuk-buruknya persembahan. Sementara Habil berkorban dengan sebaik-baik modalnya, sebaik-baik persembahan korbannya. Nah, yang menarik, baik Qabil ataupun Habil, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dua-duanya sama-sama ingin dapat hasil yang sempurna. Baik Qabil ataupun Habil sama-sama ingin persembahannya, pengorbanannya itu diterima. Ini kalau bahasa kekinian mungkin begini ya. Prinsipnya Qabil itu dengan sekecil-kecilnya pengorbanan, tapi ingin mendapatkan sebesar-besarnya keuntungan. Nah, itu prinsipnya Qabil. Bagaimana dengan prinsipnya Habil? Kalau Habil prinsipnya, kalau ingin hasil yang maksimal, maka pengorbanannya juga harus maksimal. Jadi Qabil berkorban dengan hasil yang terburuk, Habil berkorban dengan hasil yang terbaik. Tapi dua-duanya sama, ingin hasil yang sama. Sehingga ini jadi renungan bagi saya khususnya dan bagi kita, kira-kira kita lebih dekat dengan prinsipnya Qabil atau kita lebih sering pakai prinsipnya Habil. Kalau prinsipnya Qabil, ya, sekecil-kecilnya pengorbanan, sekecil-kecilnya modal, tapi ingin mendapatkan sebesar-besarnya hasil, sebesar-besarnya keuntungan. Rasanya familiar ya dengan prinsip seperti ini. Adapun prinsipnya Habil, ya kalau ingin dapat ikan paus, ya mancingnya jangan dengan cacing, mancingnya harus dengan ikan yang jauh lebih besar. Kalau Qabil pengen dapat paus, ya tapi umpannya itu cacing. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mungkin kalau untuk urusan duniawi, urusan bisnis, oke lah ya, pakai prinsipnya Qabil. Dengan sekecil-kecilnya modal dan sebesar-besarnya keuntungan. Itu prinsip ekonomi yang familiar. Tapi, mohon maaf, kadang prinsipnya Qabil itu dipakai juga dalam urusan ukhrawi, dalam urusan ibadah. Dalam urusan ibadah. Misal, contohnya begini. Ini orang lain, insya Allah bukan kita ini, Mas, di luar sana. Saldo di rekeningnya itu miliaran. Tapi kalau berkurban, yang dicari mana domba yang paling murah, mana sapi yang paling murah. Jadi berkorban inginnya dengan yang termurah, tapi ingin diterima Allah, padahal nikmat yang Allah berikan begitu luar biasa. Bapak Ibu yang Allah muliakan, termasuk dalam ibadah. Termasuk dalam ibadah. Tidak jarang, prinsip yang dipakai itu prinsipnya Qabil. Misal contoh prinsip Qabil itu seperti ini. Ustaz, ada nggak amalan ringan tapi berbuah surga Firdaus? Waduh, Masya Allah. Itu kan prinsipnya Qabil ya. Sekecil-kecilnya amal, tapi pengen sebesar-besarnya hasil. Pengen amalnya ringan, ya kalau bisa mah STMJ tapi masuk surga gitu. Tapi pengen masuk surga. Ini prinsipnya Qabil. Kalau prinsipnya Habil, prinsipnya Habil itu ada ayat seperti ini. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Ini terkait dengan prinsipnya Habil dan prinsipnya Qabil dalam meraih surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira akan masuk surga begitu saja
tanpa ada ujian, tanpa ada cobaan, dengan amalan yang ringan, dengan tantangan yang ringan. Padahal belum datang kepada kalian cobaan sebagaimana cobaan orang-orang terdahulu. Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan, digoncang dengan berbagai macam cobaan. Sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang beriman berkata, kapan Allah memberikan pertolongan? Kapan pertolongan Allah itu datang? Ini ungkapan yang bisa kita rasakan bagaimana tekanan dan keadaan itu begitu luar biasa dahsyat. Hari ini mungkin kita bisa merasakannya aura kalimat ini. Kapan ya Allah pandemi ini diangkat? Kapan pertolongan Allah itu turun? Mata nasrullah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya prinsip. Nah, kita kembali lagi ke sejarah, makna dan hakikat kurban. Bahwa kurban itu episode manusia, episode anak Adam yang pertama diangkat oleh Allah di dalam Al-Quran. Qabil mempersembahkan kurban yang terburuk. Habil mempersembahkan kurban yang terbaik. Tapi masing-masing menginginkan hasil yang sama. Pertanyaannya, siapakah pengorbanan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ternyata yang diterima oleh Allah adalah pengorbanan orang yang punya prinsip seperti Habil. Kalau hasil ingin besar, maka pengorbanan juga harus maksimal. Kalau karir ingin sukses, tentu usahanya juga harus mati-matian. Hingga Allah nggak akan menerima, ya, tidak barokah, tidak akan diterima oleh Allah kalau ada orang yang lewat jalan pintas. Ingin hasilnya sempurna, tapi usahanya tidak maksimal. Itu dengan potong kompas, dengan cara yang macam-macam, ya, cara yang tidak baik, Allah nggak akan terima. Tidak akan barokah yang seperti itu. Fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Bapak Ibu yang Allah muliakan, setelah kisah tentang persembahan kurban ini selesai, Qabil ditolak, Habil diterima, tiba-tiba emosinya Qabil itu naik. Tiba-tiba Qabil itu murka. Dan saking murkanya, lisan Qabil begitu mudah mengancam adiknya sendiri dengan pembunuhan. Punten, yang salah Qabil atau Habil? Yang salah Qabil, yang benar Habil. Tapi kenapa yang diancam dibunuh justru yang benar? Qabil salah, Habil benar. Tapi yang salah justru mengancam yang benar. Ternyata sejak zaman dulu, orang benar itu sering jadi korban. Orang benar itu sering kali diancam. Dan Bapak Ibu yang Allah muliakan, kenapa Qabil mengancam Habil? Padahal Habil tidak salah apa-apa. Ya, ini yang jadi panitianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menerima korbannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang disalahkan, yang diancamnya Habil. Apa sebabnya Qabil melakukan demikian? Karena kata para ulama, orang yang maksiat, orang yang melanggar perintah Allah, orang yang durhaka kepada Allah, dia dengki dengan orang yang taat kepada Allah. Jadi bahasa kitanya hari ini mungkin begini, tiji tibeh, ya, mati hiji mati kabeh. Kalau saya nggak diterima korbannya, Habil juga nggak boleh gitu. Kalau saya nggak diterima, kenapa Habil yang diterima? Ya, kalau Habil diterima, kalau begitu saya bunuh Habilnya. Ini bersumber dari penyakit hati namanya hasad. Qabil hasad dengan pencapaian yang diterima oleh Habil. Qabil hasad saat kurbannya Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak Ibu yang Allah muliakan, kisah ini ya mengajarkan kepada kita kenapa orang-orang yang beriman itu seringkali diganggu oleh orang-orang yang tidak beriman gara-gara hasad. Ada ayat yang menggambarkan. Nah, ini dia. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam surat Al-Baqarah ayat 109. Bahayanya dengki, bahayanya iri, bahayanya hasad, bahayanya sirik. Baik dalam urusan duniawi materi, termasuk ada yang namanya hasad taat, hasad iman. Apa itu hasad iman? Orang yang taat, dia itu sedang ada dalam kenikmatan. Taat ke Allah itu nikmat. Beriman ke Allah itu nikmat. Cuman kadang kitanya nggak bisa merasakan atau nggak sadar gitu kalau kita tuh sedang ada dalam kenikmatan. Saking terbiasanya dengan satu nikmat, kadang kita nggak lagi merasa nikmat. Kita terbiasa bawa mobil mewah, ya disupirin. Setiap hari kemana-mana kita ada dalam mobil mewah, sampai akhirnya rasa nikmatnya itu turun. Nggak sadar kalau itu jadi nikmat karena satu kebiasaan. Kalau bahasa ekonominya diminishing value mungkin ya, nilainya itu jadi turun gitu. Padahal itu kenikmatan. Kita terbiasa dengan nikmat iman sampai akhirnya merasa nggak sadar lagi. Yang sehat misalnya terbiasa dengan sehat sehingga nggak sadar nilai dari kesehatan itu sendiri. Kalau kata Imam Syafi'i, sehat itu mahkota yang ada di atas kepala orang yang sehat, tapi hanya bisa dilihat oleh orang yang sakit. Sehat itu mahkota di atas kepala orang yang sehat, tapi hanya bisa dilihat oleh orang yang sakit. Jadi kadang ada nikmat yang terus Allah berikan kepada kita, sehingga kita nggak sadar. Nah, siapa yang menyadari kita itu ada dalam nikmat? Orang-orang yang hasad, orang-orang yang nggak punya. Kita punya iman, kita sedang ada dalam ketaatan, ada orang yang hasad. Di surat Al-Baqarah ayat 109 ini kita diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Sebagian besar ahli kitab menginginkan supaya bisa mengembalikan orang beriman kufur lagi. Dia sudah hijrah, ada orang yang nggak suka kita hijrah, ingin ditarik balik lagi ke belakang. Kita ingin berubah jadi lebih baik lagi, ada orang yang nggak suka dengan perubahan baik kita. Ada orang yang ingin menarik kita ke belakang. Apa sebabnya? Apa latar belakangnya? Apa motivasinya? Ternyata kata Allah, hasadan, karena dengki. Dengki. Kok si fulan sudah hijrah? Kok si fulan sudah taubat? Kok si fulan sudah taat? Sementara saya belum. Kalau saya lagi maksiat, dia taat, dia harus ikut maksiat dengan saya. Itu kan sifat orang yang dengki. Kalau saya nggak punya, dia juga nggak boleh punya. Kalau saya nggak bisa, dia juga nggak boleh bisa. Kalau saya nggak berhasil, dia juga nggak boleh berhasil. Kalau saya gagal, semua orang juga harus gagal. Ini yang jauh lebih berbahaya, namanya hasad taat, hasad iman. Sampai ingin menarik orang beriman balik lagi bersikap berbuat kekafiran. Itu sebab kenapa orang beriman sering kali diganggu, orang soleh. Kenapa banyak yang dijahati, diancam, dan seterusnya dari hasad. Dari hasad. Dan itulah yang terjadi antara Qabil dengan Habil. Sehingga pengorbanan yang kedua, kalau episode yang pertama itu penggalan tentang kisah pengorbanan materi, ya, pengorbanan harta. Kalau yang kedua ini jauh lebih berat, pengorbanan rasa atau korban perasaan mungkin ya bahasa populernya, korban perasaan. Orang benar tapi diganggu, orang lurus tapi digetok palu. Ini kalau ada paku, yang satu bengkok, yang tengah lurus, yang akan kita getok pasti yang lurus, karena yang lurus itu yang paling mudah untuk digetoknya. La'aqtulanna, korban perasaan. Kita benar,
Tapi kita terus digetok, tapi kita terus diancam, tapi kita terus dijahati. La aqtulannak. Pengorbanan yang kedua yang jauh lebih berat adalah pengorbanan perasaan, dan yang jauh lebih menyakitkan. Ketika kita harus berkorban perasaan untuk orang yang dekat dengan kita. Kakak dengan adik, suami dengan istri, ya, menantu dengan mertua. Hubungan-hubungan dekat seperti ini, korban perasaannya akan jauh lebih berat ketimbang saya kira dengan pengorbanan materi. Ya, berapa sih? 3 juta beli lah. Berapa sapi limosin? 40 juta beli. Insya Allah itu jauh lebih mudah. Apalagi rekeningnya miliaran dan seterusnya. Tapi untuk korban perasaan ini, pengorbanan perasaan ini, gesekan dengan keluarga, gesekan dengan mertua, gesekan dengan tetangga, begitu luar biasa. La aqtulanna, kita yang benar, tapi kita yang diintimidasi. Di jalan raya misal di jalan raya, lurus, ya, ada motor atau mobil yang melawan arus. Kita tegur, Pak, nggak boleh. Ternyata dia lebih galak dari kita. Kumaha urang, atau motor-motor urang, gitu. Aduh, sabar. Kita benar, tapi kita yang digalaki. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Habil merespon ancaman itu dengan nasihat. Apa nasihatnya? Kata Habil, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Wahai kakakku, wahai saudaraku, sesungguhnya Allah hanya menerima pengorbanan dari orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah hanya menerima persembahan kurban dari orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah itu nggak butuh dengan dagingnya. Yang Allah butuhkan adalah takwanya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, tentunya bagus kalau kita berkorban dengan domba yang gendut. Tentunya bagus kalau seandainya kita punya kemampuan kemudian berkorban dengan sapi yang 1 ton, ya. Tapi yang sampai ke Allah, nah, ini ada ayat dalam surat Al-Hajj ayat 37. Allah tegaskan dalam ayat ini, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Daging onta dan darahnya, termasuk daging sapi, termasuk daging domba, itu enggak sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Boleh jadi yang berkurban dengan domba harga 1,9 juta, kurus dombanya, sesuai syaratnya, tapi sampai ke Allah. Bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi karena ketakwaannya. Walaki yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai ke Allah adalah takwanya. Ini bukan untuk dibentrokkannya. Oh, Ustaz, kalau begitu mending domba kurus tapi sayanya bertakwa daripada sapi limosin tapi sayanya tidak bertakwa. Enggak. Sapi limosin tapi kitanya bertakwa. Dagingnya untuk manusia, takwanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ancaman dibalas nasihat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ternyata ancamannya itu bukan sekedar ancaman, tapi jadi kenyataan. Dan nasihatnya dari Habil juga nggak berhenti. Di ayat ke-28 kita akan dapat makna yang luar biasa. Kata Habil begini, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Wahai saudaraku, kalau engkau ingin membunuhku, aku tidak akan membunuhmu. Aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku
untuk membunuhmu. Sekilas kita seperti dapat gambaran ya, sosok Habil itu kok elehan. Apa elehan itu? Apa elehan, Pak Adri? Elehan itu apa? Kalahan, bukan kalahan, apa ya? Lemah. Gampang menyerah gitu ya, pasrah, lemah. Padahal kakaknya itu mengancam, tapi adiknya nggak membela diri. Jangankan menyerang, membela diri saja seperti tidak. Kata Habil, kalau engkau ingin membunuhku, aku tidak akan membunuhmu. Lain basatta ilayya yadaka litaqtulani, ma anna bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Ternyata, kata ulama tafsir, secara fisik, Habil itu jauh lebih kuat daripada Qabil. Tapi kok orang kuat, ya, nggak melawan orang yang jauh lebih lemah. Padahal yang lebih lemahnya itu zalim. Kenapa nggak membela diri? Ternyata, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini hikmah yang luar biasa dalam makna kurban. Kurban yang kedua, kurban perasaan. Dalam konflik keluarga, dalam gesekan keluarga, dalam keretakan hubungan keluarga, ternyata yang Allah sukai itu jadi orang yang seperti Habil. Jadi ringkasnya mungkin begini. Kalau ini konteksnya dalam hubungan keluarga ya, jangan ditarik ke yang lebih luas. Konteksnya hubungan keluarga. Kalau saya misalnya sebagai adik, kemudian saya punya kakak, saya gesekan dengan kakak saya, maka yang lebih Allah sukai adalah memilih jadi orang yang terzolimi, berkorban dengan perasaannya jadi orang yang terzolimi, walaupun kita benar, yang penting tetap bisa dekat dengan keluarga. Ini prinsip tadi, ada kehangatan dalam luka. Kata Habil, kalau engkau ingin membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Padahal misalnya saya jauh lebih kuat dari kakak saya. Kakak saya perempuan, saya laki-laki. Terus kenapa nggak melawan? Ternyata yang ditakutkan bukan kakaknya, yang ditakutkan bukan Qabil, yang ditakutkan bukan ancaman Qabil, tapi yang ditakutkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang yang bisa berkorban dengan perasaannya, meskipun dia benar, adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin takut kepada Allah, makin jauh dia dari menzolimi orang lain. Lebih baik jadi orang yang terzolimi daripada jadi orang yang zolim. Tentu ini sekali lagi tolong digarisbawahi konteksnya hubungan kerabat, ya, hubungan saudara, hubungan keluarga, hubungan dekat. Kalau ditarik konteks yang lain, misalnya penjajah, contoh misalnya Israel dengan Palestina misalnya, apakah ayat ini bisa dipakai? Oh, jangan pakai ayat ini, jangan pakai ayat ini, jangan kemudian Israel datang ke Palestina, kemudian pakai dalil, wahai Israel, kalau engkau ingin membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Mangga silahkan, nyanggakkeun beheung teuk-teukeun, kata orang Sunda. Mempersilahkan untuk menyembelih leher kami, warga pribumi. Nggak tepat ya kalau kalau ayat ini kemudian ditarik dalam konteks yang lain. Ini mah kekerabatan, kedekatan keluarga. Inni akhafullaha rabbal alamin. Seorang suami, dia sudah melakukan yang terbaik, benar. Tapi ternyata dia dizolimi oleh pasangannya, oleh istrinya. Dia nggak takut ke istrinya, dia lebih kuat, lebih powerful, dan dia benar. Tapi demi kebersamaan, demi keharmonisan, dia maafkan, dia memilih jadi orang yang terzolimi karena takut kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Inni akhafullaha rabbal alamin. Pengorbanan yang pertama, pengorbanan materi. Pengorbanan yang kedua, pengorbanan perasaan. Ya, cintanya kepada keluarga jauh lebih besar daripada cintanya kepada diri sendiri. Yang terakhir, yang ketiga, dari kisah ini, pengorbanan yang paling berat, pengorbanan nyawa, materi, perasaan, dan nyawa. Kalau Allah menyebutnya jihad dengan materi, bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah di jalan Allah, berjuanglah di jalan Allah, berkorbanlah di jalan Allah dengan materi dan dengan jiwa, anfus. Jiwa itu maknanya perasaan dan nyawa. Ya. Jadi berkorban dengan jiwa itu bukan sekedar mati, tapi berkorban dengan jiwa itu diantara maknanya berkorban dengan perasaan juga. Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang ketiga, pengorbanan dengan nyawa. Dan ternyata yang di kisah ini yang menghabisi Habil itu kakaknya sendiri, orang dekatnya sendiri. Jawaban dari ini nasihat panjang ya dari Habil, dari mulai innama yataqabbalullahu minal muttaqin, la imbasatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin inni uridu an tabu'a bi itsmi wa itsmika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'udz zalimin. Dari mulai akhir ayat 27, 28, 29 nasihat-nasihat dari Habil untuk Qabil. Pertanyaannya begini. Apakah Qabil menerima nasihat Habil? Ternyata enggak. Apakah Habil kurang ikhlas? Ternyata enggak. Habil sosok yang ikhlas. Habil adalah manusia bertakwa. Habil adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihatnya ikhlas, tapi enggak bisa diterima oleh Qabil. Apa sebabnya? Sebabnya karena balik lagi yang tadi kita sampaikan, kalau hawa nafsu sudah menguasai diri, kalau syahwat sudah merajai jiwa, perintah Allah akan ditolak, berkorban kepada Allah untuk Allah jadi malas, dan nasihat juga nggak akan mau didengar. Abu Jahal ya menolak nasihat Rasulullah, ajakan Rasulullah. Apa karena Rasulullah kurang persuasif? Apa karena Rasulullah kurang mahir dalam berdakwah? Apa karena Rasulullah kurang ikhlas? Sempurna dakwah Nabi. Terus kenapa masih ada yang menolak dakwah Rasulullah? Problemnya bukan dari Rasul, tapi problemnya dari objeknya. Sehingga tausiyah, nasihat, itu memang dari dua belah pihak ya. Dari yang memberikannya juga harus benar-benar lillah, dari yang menerimanya juga harus hati yang bersih dan terbuka. Salah satunya saja ada yang miss, nasihat itu jadi sia-sia. Sia-sia artinya dari sisi hasilnya. Kalau di sisi Allah tidak ada yang sia-sia. Ternyata ditolak, nggak didengar nasihatnya Habil, sehingga di ayat 30 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalah fakana fa'asbaha minal khasirin. Hawa nafsu Qabil yang menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Dibunuhlah Habil dan Qabil akhirnya jadi orang yang merugi. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini kisah pertama yang ingin kita maknai, kita coba resapi dalam konteks kurban, ya, makna kurban dan hakikat kurban dari sejarah kurban. Ayat yang kedua yang ingin kita angkat di malam hari ini, karena tadi kita sampaikan atau kita
dapat pelajaran dari kisah Qabil bahwa korban dan cinta itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ada cinta, pasti akan ada pengorbanan. Nggak ada cinta, nggak siap untuk berkorban. Orang yang siap berkorban, pasti ada cinta di sana. Bapak Ibu yang Allah muliakan, berbicara tentang cinta yang erat kaitannya dengan pengorbanan, ada 8 cinta halal. Cinta halal. Yang fitrah, yang halal, yang dibolehkan. Tapi 8 cinta yang halal ini bisa menjerumuskan seseorang jadi orang yang fasik. Fasik itu orang yang berdosa besar, orang yang tidak taat. Kok bisa? Padahal cintanya bukan cinta yang terlarang. Cinta yang terlarang seperti judul sinetronnya. Cintanya bukan cinta yang terlarang, cintanya bukan cinta yang haram, cintanya cinta yang halal. Kalau kita lihat di surat At-Taubah surat 9 ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum. Katakanlah jika orang tua kalian. Ini cinta pertama yang halal. Mencintai orang tua, mencintai bapak dan ibu. Halal. Yang kedua, wa abna'ukum. Mencintai anak-anak kita, keturunan kita, cucu, cicit, jangga wareng, udeg-udeg, kakait siwur, dan seterusnya. Mencintai keluarga keturunan. Yang ketiga, saudara-saudara, wa ikhwanukum. Cinta kakak, cinta adik, cinta saudara. Yang ketiga, yang keempat, wa azwajukum. Cinta pasangan. Suami ke istrinya, istri ke suaminya. Cinta istri, cinta suami itu hal yang normal, hal yang fitrah, hal yang biasa. Yang keempat. Yang kelima, bapak, anak, saudara, istri. Yang kelima, kaum keluarga, keluarga besar. Ya, wajar kita cinta ke paman, ke bibi, ke kakek, ke nenek, dan seterusnya, keponakan. Yang keenam, harta kekayaan yang sudah kalian usahakan, saldo, rekening, tabungan, deposito yang kita miliki. Hal yang fitrah, hal yang halal, hal yang normal, selama kita dapatkan dari profesi yang baik, biasa, normal, halal. Yang ketujuh, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, bisnis kita, profesi kita, pekerjaan kita, mencintai profesinya, mencintai bisnisnya, halal, boleh. Dan yang terakhir, yang ke-8, tempat tinggal yang kalian sukai. Rumah yang sudah kita bangun dengan jerih payah, dengan KPR selama 100 tahun, misalnya 30 tahun, misalnya kita cinta dengan rumah kita karena lingkungannya kondusif, dekat dengan masjid, tetangganya baik, saroleh, anak-anaknya baik, dan seterusnya. Ini ada 8 cinta yang halal. 8 cinta yang halal. Apa kata Allah? Lebih kamu cintai. Kalau yang 8 ini lebih kalian cintai dari Allah, dari Rasulullah, dan dari berjihad berjuang di jalannya, maka tunggulah. Ya sudah, silahkan. Silahkan lebih mencintai anak-anak kalian daripada Allah. Silahkan lebih mencintai harta kalian daripada Allah. Tunggu saja, silahkan. Sampai Allah datangkan keputusan. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Siapa orang yang fasik? Orang yang memprioritaskan yang 8 dan mengesampingkan, menomorduakan yang 3. Padahal yang 8 halal. Tapi kalau ini diprioritaskan dari yang 3, maka kita bisa jatuh ke dalam kefasikan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mencintai orang tua tidak dilarang, tapi yang Allah wanti-wanti, jangan sampai cinta ke orang tua lebih besar daripada cinta ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya mungkin begini, Ustadz, bagaimana kita tahu? Apa indikasinya? Bagaimana caranya mengetahui bahwa cinta saya ke Allah lebih besar daripada cinta saya ke anak-anak? Bagaimana saya tahu cinta saya ke Allah lebih besar daripada cinta saya ke istri atau ke suami?
bagaimana saya tahu cinta saya ke Allah, ke Rasulullah lebih besar daripada cinta saya ke tempat kerja saya, profesi saya? Jawabannya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau sudah dibentrokkan. Ini ilustrasi saja misal. Saya suka nonton MotoGP. Saya juga suka nonton Persib. Dua-duanya suka saya tonton. Tapi saya nggak tahu nih, mana sih yang lebih saya suka, MotoGP atau Persib. Tuh, kalau sekarang mungkin bukan Persib ya, Piala Eropa misalnya. Saya suka nonton MotoGP, saya juga suka nonton Piala Eropa. Dua-duanya saya suka, tapi saya nggak tahu mana sih yang lebih saya cintai, mana sih yang lebih saya sukai. Baru saya tahu kalau sudah bentrok di waktu yang sama. Piala Eropa jam 2 malam, MotoGP juga jam 2 malam. Tapi ini mah di TV merah, ini mah di TV biru. Nah, kalau sudah bentrok begini, kita akan tahu mana yang kita prioritaskan dan mana yang kita korbankan. Kita ada di persimpangan jalan, ayo pilih mana? Pilih MotoGP atau pilih Persib? Pilih MotoGP atau pilih Persib? Mungkin kalau sekarang mau begini ya, pilih ekonomi atau pilih kesehatan, gitu. Nah, yang cukup dilematis gitunya. So, pilih mana? Pilih MotoGP atau pilih Piala Eropa? Di situ kita akan tahu, oh ternyata saya lebih suka Piala Eropa. Tapi Ustadz, di TV saya bisa split screen, bisa dua-duanya. Oh bagus kalau bisa dua-duanya. Misalnya, ini cuma bisa pilih salah satu. Akhirnya yang satu diprioritaskan, yang satu dikorbankan. Di sini Bapak Ibu yang Allah muliakan, akhirnya kita paham kenapa Allah Subhanahu wa taala seringkali memberikan ujian kepada hambanya dengan membentrokkan dua hal. Dan kisah kurban Nabi Ibrahim alaihissalam itu berangkat dari sini. Wahai Ibrahim, engkau cinta kepada anakmu kan? Cinta sekali. Ditunggu sudah 90 tahun, kemudian lahir jadi anak semata wayang, nggak punya anak lagi dari mana-mana. Siti Sarahnya juga mandul, Siti Hajar ini baru dinikahi kemudian punya anak, geget masih lucu-lucunya. Cinta ke anak halal. Hingga kata Allah, oke, ini ada cinta ke Allah yang tumbuh dalam hati Nabi Ibrahim. Ini ada cinta kepada anak yang juga tumbuh dalam hati Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, sembelih anakmu. Kita lihat, Nabi Ibrahim lebih memprioritaskan cintanya kepada Allah atau lebih memprioritaskan cintanya kepada anaknya. Kalau menolak perintah Allah, enggak. Saya lebih cinta kepada anak saya. Oke, berarti ya memprioritaskan yang 8 dari yang 3. Contoh misalnya beginilah, punten Bapak Ibu yang Allah muliakan. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang tua itu diperintahkan mendidik anak-anak kita kalau sudah dewasa, bagi wanita misalnya untuk menutup auratnya kalau keluar rumah. Misal contoh sederhananya. Nah, kira-kira mana yang jauh lebih kita prioritaskan? Itu cinta ke anak. Ini ada perintah Allah. Seperti Nabi Ibrahim, kunci itu hai Ibrahim. Tapi dah sayang. Tapi dah ini perintah Allah. Tapi dah sayang. Anak kita sudah akil balik, sudah dewasa. Kemudian ada perintah Allah, tegakkan sholat, ajarkan anakmu sholat subuh misalnya. Tapi dah kasihan, dia baru pulang jam 11, dia baru tidur jam 12, sudah akil balik. Tapi ini perintah Allah, tapi dah kasihan. Nah, di situ ada tarik ulur antara cinta anak, cinta Allah. Cinta istri atau cinta Allah? Baru tahu kalau sudah bentrok. Misal, dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, engkau cinta kepada istrimu, cinta ya Allah. Apalagi Siti Hajar. Siti Hajar sudah memberikan keturunan. Siti Sarah mandul. Siti Hajar memberikan keturunan. Benar cinta kena ke Siti Hajar. Oke, kalau begitu tinggalkan istrimu di padang pasir di Mekah. Kalau pakai logika nalar ya, melihat kondisi saat itu, ini seperti
meninggalkan seseorang di lembah kematian, karena lembah tanpa ada tanaman, sumber tanamannya tidak ada. Sumber tanamannya tidak ada. Biwadin ghairi dzi zar'in. Ya, kalau hari ini isolasi mandiri itu masih ada tetangga yang membantu, kalau Siti Hajar benar-benar isolasi gunung, tidak ada orang kanan kirinya, jaraknya jauh dari mana-mana dan nggak ada yang bisa membantu, diisolasi. Kalau Nabi Ibrahim lebih cinta ke istrinya, perintah Allah nggak akan dijalankan. Kalau Nabi Ibrahim lebih cinta kepada Tuhannya, maka dia akan menjalankan perintah Tuhannya dan siap walaupun mengorbankan istrinya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, hakikat kurban, hakikat berkorban yang jauh lebih dalam. Pertama, kurban karena materi. Dua, kurban dengan materi, kurban dengan perasaan, kurban dengan nyawa. Yang itu semua sumber siap berkorban itu adalah cinta atau prioritas cinta. Prioritas cinta. Kalau dalam hubungan keluarga mungkin begini ya. Ini istri sakit atau suami sakit. Ini orang tua sakit. Wah, dua-duanya sama-sama dicintai, tapi pada akhirnya ada satu yang kita prioritaskan dan yang lain akhirnya kita korbankan. Di situ kita akan tahu mana yang lebih dekat dengan kita, mana yang lebih prioritas untuk kita. Kalau Allah yang jadi prioritas, kalau misalnya contoh, saya sebagai seorang suami punya istri, saya punya tanggung jawab terkait aurat istri saya. Ada perintah Allah menjaga aurat, tapi udah saya tanya ke istri, kalau saya suruh dia tutup aurat, bisa dia marah, bisa dia jadi nggak cinta. Tapi ini Allah perintahkan, tarik ulur tuh di situ, tarik ulur di situ. Mau mengorbankan perintah Allah atau mau mengorbankan cinta dari istri, dan seterusnya. Yang berbahaya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebagai penutup dari cinta dan pengorbanan ini, di surat Al-Baqarah ayat 165 ada yang namanya syirik cinta. Nah, syirik cinta, apa itu syirik cinta? Syirik artinya menyekutukan Allah, mensejajarkan Allah, nyembah juga selain Allah. Jadi Allah disejajarkan dengan yang lain. Ini namanya syirik. Ada namanya syirik cinta. Apa itu syirik cinta? Cinta ke Allah, tapi dia juga cinta ke selain Allah dalam level yang sama. Ini jatuh ke syirik. Ayat 165 Allah berfirman, di antara manusia ada yang menyembah selain Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Bagaimana bentuk penyembahannya? Bagaimana bentuk kesyirikannya? Dengan cintanya. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Kadar level kecintaannya itu sama, maka itu sama dengan berbuat syirik, dan syiriknya syirik cinta. Saya yakin kalau nyembah berhala, patung, datang ke dukun, minta apalagi reg spasi dukun, kirim ke 999, mah itu nggak akan kita lakukan. Tapi ada syirik yang mesti diwaspadai, syirik rasa, syirik cinta, syirik menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati, dalam cinta. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, sehingga makna dan hakikat kurban sejatinya adalah memprioritaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau berkorban ke manusia, ya, ini ayat Al-Quran sudah selesai. Kalau istri misalnya, seorang istri sudah berkorban mati-matian untuk suaminya, nggak jarang ada cerita, suaminya menyia-nyiakan pengorbanan istrinya. Akan di sinetron banyak yang begitu. Suaminya menyia-nyiakan pengorbanan istrinya, atau istrinya menyia-nyiakan pengorbanan suaminya. Banyak cerita-cerita seperti itu.
Tapi kalau berkorbannya untuk Allah, demi Allah berpengorbanannya, Allah nggak akan sia-siakan. Salah satu buktinya ya dari kisah Nabi Ibrahim yang kita kenal, atau dari kisah tadi, dari kisahnya Qabil dan Habil, apakah sia-sia Habil berkorban? Nggak sia-sia. Hari ini ya, kita nggak tahu sudah berapa ribu tahun yang lalu cerita Habil ini, tapi sampai tahun 2021 nama Habil itu selalu diingat dengan kebaikan. Pengorbanan Habil tidak sia-sia. Bagaimana dengan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam? Nggak sia-sia. Ismailnya nggak jadi mati, nggak disembelih. Nabi Ibrahimnya dapat domba dari surga, dan istri Nabi Ibrahim yang mandulnya, Siti Sarah, jadi punya keturunan. Jadi yang berkorban untuk Allah, Allah pasti akan berikan ganti yang jauh lebih baik. Baik korban materi, atau korban perasaan, ataupun korban nyawa. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini secuil dari kisah sejarah, makna dan hakikat pengorbanan yang tentunya masih luas ya, hakikat pengorbanan sampai ada yang menuliskan skripsi. Nah, ini kalau sidang skripsi mungkin masih lama, baru 1 jam. Saya kira ini saja yang mungkin bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Nah, ini yang jauh lebih penting, semoga bermanfaat dan semoga jadi bekalan dalam beramal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, amin. Syukran jazakallahu khairan atas paparan materinya yang insya Allah sepertinya sangat dipahami ya. Apa yang telah disampaikan Ustaz, sampai terbesit beberapa pertanyaan dan sudah terjawab kembali dengan materi yang Ustaz sampaikan. Di sini ada beberapa pertanyaan Ustaz. Ini ada pertanyaan yang mungkin yang pertama di luar konteks ini dari Dokter Sopan ya. Menanyakan arti nama Ustaz. Arti apa? Ya, arti nama Ustaz nih. Apa arti Jundullah kata Ustaz? Oh, iya. Mungkin beliau Bapak yang Allah muliakan, jadi almarhum Bapak itu dulu cerita sejarahnya kenapa kasih nama Jundullah gitu. Dulu kata beliau, waktu saya lahir katanya ada peristiwa di Palestina yang dikenal dengan Intifadah Ula, Intifadah yang pertama. Jadi kebangkitan rakyat Palestina melawan penjajahan Israel dengan batu dulu ya. Kalau sekarang kan sudah dengan roket dan seterusnya. Jadi pas lahir, kemudian kata Bapak, mudah-mudahan kamu jadi pejuang Allah. Jundullah itu dari jundun, artinya tentara, prajurit. Ya, Jundullah itu prajurit Allah. Jadi ya begitulah mungkin harapan orang tua dulu, cerita orang tua dulu. Nur itu artinya cahaya, ihsan itu artinya kebaikan, Jundullah itu prajurit Allah. Kata orang tua, Nur cahaya dengan ilmunya, ihsan mudah-mudahan berbuat baik dengan hartanya, Jundullah mudah-mudahan bisa berjuang dengan fisiknya, dengan nyawanya. Ilmu, kemudian materi, dan fisik. Ya, itu doa dari orang tua. Mudah-mudahan bisa jadi kenyataan. Ya, bagi saya ini visi hidup ya, visi hidup. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin. Kalau lumayan kreatif ya Dokter Sopan, sudah terjawab pertanyaannya. Berikut juga Dokter Sopan ini menanyakan Ustadz, apakah tadi Ustadz menggunakan PowerPoint katanya, apakah boleh di-share PowerPoint-nya? Kalau saya lihat sih tadi yang banyak ditampilkan tampilan aplikasi ayat ya Ustadz ya? Betul. Tadi bukan PowerPoint tapi aplikasi Al-Quran. Namanya Ayat, nama aplikasinya. Ini aplikasi yang dibuat oleh KSU. KSU itu King Saud University, Riyadh ya.
universitas yang ada di Riyadh. Bisa di-download di HP juga ada, di Google juga untuk PC ada, insya Allah. Baik. Seperti itu, Dok. Ini ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Izin bertanya dari Dr. Ina. Kurban adalah salah satu ibadah yang utama di bulan Zulhijjah. Bagaimana halnya dengan kondisi saat ini? Apakah kita harus mendahulukan kurban atau membantu orang lain yang sedang membutuhkan untuk keperluan sehari-hari? Nyambung, ngomong nggak, Ustaz? Ya, kalau saya yakin, seyakin-yakinnya insya Allah, Bapak dan Ibu ini dari sisi dari sisi finansial bisa melakukan dua-duanya, insya Allah. Kurbannya jalan, udhiyahnya jalan, bantu orang lain untuk keperluan sehari-harinya juga jalan. Itu insya Allah. 108. Sekarang 97 ya. Semua partisipan yang ikut di malam hari ini, insya Allah saya yakin bisa jalan dua-duanya. Tapi kalau hanya salah satu yang bisa dikerjakan, udhiyah itu bisa jadi salah satu sarana untuk membantu orang lain juga dari sisi pangan. Karena kalau kita berkorban, kalau kita punya udhiyah, itu nggak boleh semuanya dimakan sendiri. Ini kan korban saya yang beli ya, dimakan oleh kita. Enggak. Sebagiannya juga harus disedekahkan, sebagiannya juga harus diberikan. Memang hari ini banyak yang membutuhkan. Tapi yang namanya udhiyah, yang namanya kurban juga bagian dari ibadah yang punya nilai berbaginya, punya nilai sodakohnya juga. Sehingga kalau dua-duanya bisa, ya dua-duanya insya Allah bisa dikerjakan, dan saya percaya yang bertanya juga termasuk orang yang bisa menjalankan dua-duanya, insya Allah. Yang berikutnya ini, Ustaz, mungkin akan menjadi pertanyaan yang terakhir karena nanti akan dilanjutkan bersama ya, Ustaz ya. Insya Allah. Ustaz, ada pasien yang membelikan saya domba untuk kurban. Kan aneh ya katanya. Kurban kok dari orang lain. Boleh diterima, disedekahkan, atau ditolak. Jadi mungkin ada orang yang berkurban, tapi kurbannya bukan dari dia mungkin. Ini kamu dikasih domba buat kurban kamu, misal. Itu apakah nilai kurbannya buat siapa berarti, Ustaz? Gitu? Atau mungkin disedekahkan lagi gitu mungkin sama dia. Iya. Kalau kita termasuk orang yang ya mampu untuk membeli hewan kurban, untuk membeli udhiyah, tentu lebih afdol kalau kita pakai prinsipnya habil, ya, lebih baik. Ini memang dikasih, kita juga beli sendiri. Bagaimana statusnya dengan yang dikasih ini? Kalau kita mau berbuat baik ke orang tadi, kita sembelih kurban tadi untuk orang yang ngasih. Untuk orang yang ngasih. Jadi kita yang jadi wakilnya gitu ya. Bismillah, saya berkurban untuk si fulan yang sudah ngasih domba. Kemudian ada domba yang kedua, kita sembelih atas nama kita sendiri. Boleh seperti itu? Boleh. Seperti tukang jagal. Akhirnya kita jadi tukang jagalnya gitu ya. Jadi tukang jagal. Jadi diterima silahkan, tapi kalau kita termasuk orang yang mampu, sembelih kurban ini atas nama yang memberikan, supaya kita berkurban dari harta kita sendiri, dari tabungan kita sendiri, dari hasil usaha kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Ini masih ada waktu 9 menit sebelum berdoa. Apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Karena yang masuk selanjutnya adalah alhamdulillah, ucapan terima kasih telah memberikan penjelasan kepada kita semua, Ustaz dulu, jazakallah. Dan terkait nama Ustadz tadi juga menjadi inspirasi untuk kita semua. Semoga kita semua memberikan nama yang memiliki arti. Karena memang di lingkungan perumahan saya juga, Ustadz, memang ada yang banyak barangkali memberikan nama-nama tuh yang keren-keren gitu ya. Artinya tapi tidak tahu. Ya takutnya nanti di akhirat ketika ditanya apa arti nama kita, Michael atau apa misalkan, nggak tahu artinya apa. Tapi kalau nama Ustadz luar biasa, inspirasi sekali, semoga menjadi inspirasi untuk kita semua. Baik, tidak ada pertanyaan lagi barangkali dari para jemaah.
Alhamdulillah saya bersyukur Ustaz tidak ada pertanyaan yang selalu klasik ditanyakan dalam kurban ini, mana yang lebih dulu boleh kurban kalau belum ekah. Oh. Insya Allah sudah paham berarti ya, sudah sering. Alhamdulillah. Prof. Azali ada yang mau ditanyakan, Prof? Ini apakah kurban itu untuk satu keluarga satu sebaiknya atau setiap orang satu? Baik, memang ada keterangan, ada riwayat, ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkorban dengan dua domba. Satu domba sebetulnya cukup, tapi beliau berkorban dengan dua domba. Artinya ini hadisnya ya. Dari hadis itu kalau misalnya kita mampu berkorban dengan sapi, ya dengan sapi silahkan. Sendirian boleh. Padahal sapi boleh bertujuh. Domba satu orang. Tapi Rasulullah berkorban dengan dua domba. Nah, ketika Rasulullah berkorban dengan dua domba saat mau menyembelih, dalam niatnya, sebelum menyembelihnya, atau saat menyembelihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, ini korban untukku dan untuk keluargaku. Kemudian di domba yang kedua, ini kurban untuk orang-orang yang belum berkurban dari umatku. Nah, dari kalimat yang pertama, kata para ulama, boleh kalau seandainya pahalanya, ya. Tolong bedakan antara sumber dananya dengan pahalanya. Kalau sumber dananya, domba itu dari satu orang. Satu domba, satu orang. Tapi kalau untuk pahalanya, saya sembelih domba ini untuk saya dan untuk keluarga saya. Sehingga sebagian ulama kemudian mengatakan, boleh, cukup gitu kalau misalnya satu keluarga itu satu domba. Tapi bukan berarti pakai prinsipnya Qabil tadi, sudahlah keluarga kita masa domba, tapi kan ibu punya duit, tuh untung banyak dan seterusnya. Nyatu naon kata Ustadz juga cukup satu keluarga satu domba gitu. Kalau memang suami mampu, istri mampu dan istrinya juga mau berkorban, boleh istrinya juga berkorban dan jauh lebih afdal. Anaknya misalkan sudah punya bisnis, sudah punya jualan online dan seterusnya, anaknya juga mau berkorban, boleh, mangga silahkan. Jadi satu korban untuk satu keluarga boleh, masing-masing anggota keluarga kalau mau berkorban juga boleh. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin Prof. Sejauh ini. Sama-sama Prof. Terima kasih. Jadi kebetulan ada dua pertanyaan lagi yang masuk. Mohon boleh dijawab singkat barangkali mengingat waktu yang di penghujung. Dari ini pertanyaan seputar fikih seperti Ustaz ini. Dari Prof. Betty, bolehkah kita berkurban di beberapa tempat? Sepertinya boleh nih. Yang berikutnya dari Dr. Venda, apakah boleh berkurban untuk orang yang sudah meninggal? Baik. Untuk pertanyaan pertama dari Prof. Betty, boleh kita berkurban di beberapa tempat. Dalilnya tadi Rasulullah berkurban bukan dengan satu domba, tapi dengan beberapa domba. Ini yang pertama. Jadi kalau berkurban di beberapa tempat kan berarti hewan kurbannya banyak gitu ya. Bukan satu kemudian disebar-sebar. Hewan kurbannya banyak dan itu boleh. Yang kedua, apakah di tempat di mana-mana atau bagaimana? Silahkan berkurban di mana-mana, tapi jangan lupakan lingkungan yang terdekatnya juga. Lingkungan yang terdekatnya juga perlu mendapat perhatian. 10 kita kurban di luar, disebar di mana-mana, tapi satu kurban juga, karena kurban itu salah satu sunnahnya adalah kita juga mencicipi. Kita juga ikut mencicipi dagingnya. Ya. Sehingga kalau kurbannya di luar, kita nggak mencicipi, ini walaupun sah kurbannya, tapi ada sunnah yang kelewat gitu. Walaupun misalnya hanya mencicipi kerewedan itu. Walaupun hanya mencicipi lemseng pahanya saja, itu sudah jadi sunnah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, berkurban untuk orang yang sudah meninggal.
Ini masuk dalam bab apakah sampai niat sodakoh, niat ibadah untuk orang yang sudah meninggal. Dan ya dalam fikih ini ada tarik ulur pendapat. Ya. Kita ngaji pahalanya untuk fulan yang sudah meninggal, contohnya. Atau kita haji pahalanya untuk yang sudah meninggal. Saya umroh, pahala umroh ini saya kirim untuk orang yang sudah meninggal. Saya sodakoh, saya wakaf, saya bikin masjid. Ini pahalanya saya niatkan dikirim untuk ibu yang sudah meninggal. Sama seperti itu juga dengan berkurban. Sehingga ya akan ada tarik ulur pendapat memang pada akhirnya hanya kalau saya pribadi lebih condong ke pendapat amal soleh yang diniatkan untuk diberikan kepada orang yang sudah meninggal, insya Allah bisa sampai. Insya Allah bisa sampai. Seperti itu mungkin pertanyaan yang kedua tadi ya, saya dari dokter siapa? Wallah. Baik, alhamdulillah sebelum jazakallahu khairan. Ada Ustaz dan juga pada seluruh jamaah memberikan pertanyaan. Baik Ustaz, kita sudah di penghujung. Seperti yang sudah dikemukakan di awal, mengingat pandemi ini dan juga banyak sekali keluarga besar Fakultas Kedokteran dan juga tenaga medis dan sebagainya, dan juga di keluarga Unpad banyak yang papa dan juga berjatuhan, dan juga mungkin di tempat-tempat yang lain, dan ini merupakan bukan hanya bencana lokal, bukan hanya bencana di Jawa Barat, tapi juga secara nasional dan juga dunia secara umumnya. Mohon didoakan Ustadz, dipimpin doa bersama untuk kita semua. Pada Ustadz kami silakan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal fawza bil jannati wal afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma yassir lana umurana fa innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir lana umurana fa innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza anta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal yang disampaikan pada malam ini. Alhamdulillah, syukur jazakallah juga untuk semuanya para jamaah. Semoga terkhusus untuk Ustaz Nur Ihsan Mujibullah guru kita menjadi amal kebaikan di depan Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang disampaikan Allah berikan kepada kita rezeki untuk bisa memahami dan sekaligus mengamalkannya, terkhusus ibadah kurban, ibadah 10 hari awal yang sedang kita jalani pada malam hari ini. Malam ini adalah memasuki tanggal 1 ya Ustaz ya, tanggal 2 ya. Sekarang sudah tanggal 2 Zulhijjah.
semua kita bisa mengoptimalkan sisa-sisa hari sampai di 10 awal Zulhijjah ini, sehingga kita mendapatkan pahala sejajar dengan para syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan terkhusus dengan kurban yang insya Allah kita semua juga diberikan kesempatan untuk kelapangan rezeki yang berkurban, juga bisa memperbaharui, merevisi juga mungkin ada niat-niat yang kurang sempurna. Semoga memiliki niat yang betul-betul lillahi ta'ala dan bisa mendekatkan diri kita ke depan Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi disampaikan Ustaz tadi, bahwa cinta itu senantiasa akan berhubungan erat dengan pengorbanan. Itu saja mungkin kegiatan kita pada malam hari ini. Sekali lagi ucapan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran, ahsanal jazaa di dunia wa akhirah. Kita bertemu kembali dalam kajian pada hari Ahad yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua kesehatan, dan yang sakit semoga Allah berikan kesembuhan. Kita tutup kegiatan pada malam hari ini dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Ustaz. Sami-sami, salam sing sarehat sadayana. Pak Adri. Mangga abdi oge ngiring Adri, pamit. terima kasih. Nuhun Adri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Assalamualaikum. Dugi katepang deui. Waalaikumsalam. Prof. Damang boy. Alhamdulillah kumaha sadiah ya kieu teh. Nuhun. Sami. Sok tepang tadi dia we nya. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih bisa tepang. Baik, terima kasih kepada para jamaah semua. Mohon izin pertemuan ini akan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.